Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Semoga ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan siap untuk selalu semangat dalam mencari ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Materi sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama yaitu ragam sikap tercela. Apa saja ragam sikap tercela itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ragam sikap tercela itu yaitu hoax, fitnah, adu domba, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan gosip. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran dengan judul Etika dalam Organisasi dan Profesi. Sebelumnya, sudah ada yang tahu etika dalam organisasi dan profesi itu? Yuk kita cari terlebih dahulu apa organisasi dan profesi itu. Pengertian organisasi. Menurut bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Dapat dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan menurut istilah, adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa unsur yang dimiliki oleh organisasi. Yang pertama, tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit sebagai contoh, menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Dalam bisnis, menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, dan wahana rekreasi. Yang kedua, pembagian kerja adalah sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Yang ketiga, hierarki kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Dan yang keempat, yaitu sumber daya. Sumber daya di sini dimaksudkan dalam kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efektivitas organisasi dapat terwujud dengan baiknya efektivitas individu dan kelompok. Yang pertama, efektivitas individu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Yang kedua, efektivitas kelompok yaitu tergantung dari kohesivitas atau kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Dan yang ketiga, efektivitas organisasi yaitu tergantung dari lingkungannya, teknologi, bagaimana strateginya, pilihan, struktur organisasi, proses, dan budaya organisasi. Selanjutnya, etika dalam berorganisasi. Apakah dalam berorganisasi harus beretika? Ya, tentu saja. Yuk kita bahas etika dalam berorganisasi. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Dengan memiliki niat dan tujuan yang mulia, akan terbentuknya organisasi yang lebih bermanfaat. Yang kedua, amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Dengan sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam bertindak.
Yang ketiga, saling tolong-menolong. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukan tugas individu dengan tugas yang lainnya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan baik. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan. Yang ketiga, isi perkataan sesuatu yang benar dan jujur. Keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, perkataan yang mudah dimengerti oleh pendengar. Selanjutnya, pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dalam Islam, profesi yaitu segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang di dalamnya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna profesi dan profesional. Profesi merupakan sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan, sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dan bangga akan kegiatan tersebut. Dalam Islam, profesi apapun boleh dikerjakan, baik yang bercorak fisik seperti tukang kayu, buruh tani, dan pemindai besi, ataupun profesi yang bercorak akal ataupun pikiran seperti staf ahli dalam pemerintahan dan juru teknologi di sekolah. Setiap profesi diperbolehkan dalam Islam, kecuali profesi yang terkandung pelaksanaan larangan-larangan dalam Islam, misalnya menjual minuman keras ataupun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun tujuan dari berprofesi dalam Islam adalah untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, ataupun tersier, memenuhi nafkah keluarga, untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, dan menolak kemungkaran. Etika dalam berprofesi. Adapun etika dalam berprofesi, yang pertama, memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi, ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan baik manajer atau kepala divisi merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja. Apabila seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Dan etos kerja juga menjadi alasan kuat mengapa seseorang melakukan pekerjaan. Prinsip yang kokoh dalam profesi. Dalam Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, profesi atau pekerjaan dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, dengan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Keempat, jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab.
semangat dan etos kerja yang tinggi, dan saling menjaga persaudaraan. Alhamdulillah, telah selesai materi pembahasan pada pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini yaitu, dalam berorganisasi dan profesi, kita harus mempunyai etika yang diperlukan dalam berorganisasi dan profesi, supaya niat dan tujuan yang kita inginkan tercapai, mendapatkan keridhaan Allah, terciptanya suasana yang tentram, dan kesejahteraan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, selalu semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.